Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia, yang saya hormati para dekan, guru besar, teman-teman dosen Universitas Indonesia, yang saya hormati keluarga Tamrin, tadi mulai dari keponakan, cucu, bahkan hingga cicit ada di sini, luar biasa. Terima kasih atas kedatangannya. Tokoh masyarakat Betawi, hadirin dan hadirat semua yang kami muliakan. Saya hendak menggambarkan sedikit mengenai maksud dan tujuan serta target ditulisnya buku ini. Buku ini diawali dengan pengalaman saya ketika bertemu dengan Kepala Pelaksana Museum Muhammad Husni Tamrin yang amat prihatin dengan kondisi Museum Muhammad Husni Tamrin. Saya tidak akan menceritakan, tapi nanti para hadirin bisa membaca apa peran museum ini dalam mencapai kemerdekaan Indonesia dan bagaimana representasi dari Muhammad Husni Tamrin dan Museum Muhammad Husni Tamrin. Inilah yang mengetuk hati saya sehingga saya berpikir mestinya ini saya rekam dalam sebuah buku dan bisa dibaca dan dikenali oleh masyarakat Indonesia, orang Jakarta, penduduk Betawi, dan semuanya mengenal siapa Husni Tamrin. Yang kedua yang memprihatinkan adalah keluhan dari Kepala Museum Husni Tamrin yang mengatakan bahkan anak-anak SNU di Jakarta kelihatannya tidak mengenal tokoh nasional ini. Dan ini diperkuat oleh hasil survei saya yang mendukung tidak dikenalnya atau kurang dikenalnya siapa sebenarnya Muhammad Husni Tamrin. Mereka mengenal namanya. Dan yang menarik, banyak dari yang mengenal namanya ketika ditanyakan nama Muhammad Husni Tamrin disandangkan di mana saja. Mereka cuma tahu Jalan Muhammad Husni Tamrin. Jadi terima kasih kepada Bapak Gubernur Ali Sadikin yang sudah memberi nama protokol jalan protokol di Jakarta ini. Dan yang menarik lagi ada yang mengenal Muhammad Husni Tamrin karena peristiwa bom Tamrin. Nah di sini saya tidak akan berterima kasih saya kira pada pelaksana bom Tamrin tadi. Oke. Lalu saya menulis buku ini pertama untuk merekam prestasi-prestasi dari Muhammad Husni Tamrin dan dibandingkan dengan bagaimana Tamrin direpresentasikan di kampung halamannya sendiri, kota di mana beliau berjuang, dan ini amat menyedihkan. Begitu banyak situs-situs yang terkait dengan kehidupan Tamrin amat tersia-siakan. Misalnya rumah Tamrin, ada 2 rumah yang kini sudah menjadi toko onderdil. Yang satunya lagi sudah menjadi bangunan tua yang runtuh. Lalu museum yang amat menjadikan, meskipun sekarang mulai ada peningkatan. Oleh karena ini, buku ini agak berbeda sedikit dengan umumnya tulisan tentang Muhammad Husni Tamrin. Yang pertama, saya mencoba melihat Muhammad Husni Tamrin dari perspektif antropologi, karena umumnya semua buku Muhammad Husni Tamrin dilihat dari perspektif sejarah. Yang kedua, saya menawarkan sebuah usaha yang bisa dilaksanakan bagaimana agar Tamrin direpresentasikan sesuai dengan prestasi yang telah diukir dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Presentasi yang saya usulkan ini merupakan rekonstruksi budaya. Karena saya seorang antropolog, saya mencoba menawarkan model bagaimana Tamrin bisa dihidupkan di Jakarta melalui rekonstruksi budaya. Sehingga nanti akan banyak peristiwa-peristiwa budaya seperti event-event situs-situs yang terkait dengan kehidupan Tamrin yang akhirnya akan memberikan warna pada kota Jakarta dari segi perjuangan Tamrin. Dan akhirnya ambisi terakhir saya adalah kalau model ini berhasil diterapkan di Jakarta, saya yakin kasus Muhammad Husni Tamrin sebagai pahlawan nasional bukan cuma terjadi pada Tamrin, tetapi juga terjadi pada banyak pahlawan nasional di banyak tempat di Indonesia. Prestasinya begitu besar, namun representasinya kurang mendapat perhatian.
Kalau model Tamrin ini berhasil di Jakarta, mudah-mudahan model ini juga bisa diterapkan di provinsi lainnya di Indonesia, sehingga kita bisa memberikan penghargaan pada pahlawan-pahlawan nasional kita yang telah mengukir jasa-jasanya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itulah harapan kami, semoga ini semua berhasil. Terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan baik di dalam buku maupun di dalam peristiwa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Yasmin. Acara selanjutnya akan dilakukan dengan sesi pembahasan buku yang akan dipandu oleh moderator kita bernama Dr. Laila Mona Ganian MSI selaku akademisi komunikasi, komisioner di Konsil Kedokteran Indonesia sebagai wakil masyarakat, pengajar di Lemhanas dan penulis sejumlah buku. Kepada Ibu Mona dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor, mohon izin untuk memulai. Para guru besar, Dewan, jajaran guru besar, keluarga pahlawan, tokoh-tokoh Indonesia yang hadir, akademisi, mahasiswa undangan, dan tidak kalah penting masyarakat Betawi yang telah menyempatkan hadir di acara peluncuran diskusi buku Muhammad Husni Tamrin. Saya juga mendapat kehormatan untuk menjadi moderator pada acara ini. Jalan Muhammad Husni Tamrin sudah sering kita lewati, tidak hanya di Jakarta tapi di berbagai kota yang ada di Indonesia. Tapi tahukah kita siapa beliau yang telah berjuang untuk negeri? Tidak kenal maka tak sayang. Atas penelitian Prof. Yasmin yang disunjung oleh Prof. Mutia Farida Sasono, kita akan mengenal lebih dekat Maksen, panggilan akrab dari Muhammad Husni Tamrin. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir 3 pembicara yang akan mengupas buku tentang pahlawan nasional kita Muhammad Husni Tamrin dari sudut pandang antropologis dan historis. Ada Profesor Susanto Juhdi, Dr. Andes DJ Rizal, Dr. Tony Rudiansyah. Masing-masing akan membahas dalam kurun 15 menit dan izinkan saya memperkenalkan 3 pembicara kita. Profesor Dr. Susanto Juhdi SHum. Beliau adalah sejarawan Indonesia, guru besar di Departemen Sejarah Universitas Indonesia dan di Unhan, kemudian juga telah menulis sejumlah buku dan jurnal, di antaranya Nasionalisme, Laut dan Sejarah, The Character of Maritime Nation in Facing the Global Challenge. Kemudian dan masih banyak lagi, saya persingkat saja Pak Susanto. Kemudian Dr. C.J. Rizal, beliau adalah putra Betawi yang juga sejarawan. Beliau dari jurusan Sejarah Universitas Indonesia, mendirikan penerbit komunitas bambu yang secara khusus membahas buku-buku ilmu pengetahuan budaya dan humaniora dan membuat tulisan-tulisan sejarah, menjadi kolumnis sejarah Betawi di Jakarta yang juga tampil di majalah internasional yang berpusat di Belanda dan dapat anugerah budaya Gubernur DKI Jakarta dan menulis sejumlah karya. Kemudian Bapak Dr. Tony Rudiansyah, beliau adalah saat ini Ketua Departemen Antropologi dan sarjana jurusan Antropologi, postgraduate di Leiden juga, dan anggota Open Anthropology Cooperative, anggota dalam International Union of Anthropological and Ethnological Science, menulis sejumlah buku. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sambut dengan meriah pembahasan buku Muhammad Husni Tamrin. Silahkan Prof. Susanto, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia, Sejawat Dewan Guru Besar, Ketua Komite 4 Profesor Pradana, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, para tokoh masyarakat Betawi, Bapak Ibu pengajar Universitas Indonesia, dan yang
saya banggakan para mahasiswa yang sengaja Ibu Yasmin saya bawa kelas saya ke sini, Bu. Jadi saya beruntung SKS saya adanya di forum ini. Ya, Ibu Mona, terima kasih rekan saya ini dan junior saya Rizal pasti lebih beken dia daripada saya, sudah sering tampil. Begini, pertama tentu saya mengucapkan selamat pada sejawat senior saya, Prof. Yasmin. Saya kira ini bentuk bukan terakhir ya, meskipun Ibu pensiun pada tahun ini dan menghasilkan karya ini, saya kira ini karya yang menandai Ibu pensiun dan pasti dikenang oleh para generasi antropolog maupun sejarah yang akan kami gunakan sebagai acuan. Jadi terima kasih Ibu telah menyumbang satu historiografi penulisan sejarah yang didekati oleh antropolog dan itu sangat berguna bagi kami ilmu sejarah. Ya, kalau kita mengaitkan tamrin dalam konteks kesejarahan bangsa ini memang ada yang hilang atau ada yang dilupakan gitu. Jadi kalau pertanyaan metodologis dalam ilmu sejarah itu pertanyaannya adalah apakah masa lampau itu kita tinggalkan begitu saja atau karena kita punya kepentingan atau kebutuhan dengan itu lalu kita hadirkan dia masa lalu. Jadi masa lalu yang sudah lewat, kemudian masa lalu yang mau kita hadirkan. Itulah tugas sejarawan sebetulnya. Kalau itu pertanyaannya, apa yang kita butuhkan untuk mengingat tamrin? Jadi ada pertanyaan mendasar pada bangsa ini yang dianggap punya penyakit katanya, amnesia sejarah itu. Oleh sebab itu Bung Karno berulang kali mengingatkan kita supaya tidak meninggalkan sejarah. Nah, memang kalau begitu sejarah itu tidak lagi sekedar apa yang sesungguhnya terjadi di dalam definisi atau pakem konvensional dari sejarah. Apa yang sesungguhnya terjadi di masa lampau itu. Rupanya tidak itu, tidak hanya itu, tetapi soal bagaimana sejarah itu dihadirkan kembali dan ketika sejarah itu dipersepsikan dan juga dengan itu lalu direpresentasikan. Jadi ada kebutuhan bangsa ini untuk menghadirkan masa lalu. Kalau tidak ada urusan begitu, buat apa sejarah dipelajari? Kira-kira itu sudah, itu masa lampau, jadul kata orang, apa perlunya masa lampau itu? Tapi justru di tangan antropolog kita diingatkan, ya ini antropolog ini sekarang saya melihat ada kecenderungan menggunakan sejarah sebagai satu pendekatan. Jadi sebaliknya, kalau sejarah menggunakan antropologi untuk melihat struktur nilai di dalam memaknai sesuatu, maka antropolog itu menggunakan sejarah seperti yang dilakukan oleh Prof. Yasmin untuk menghadirkan tamrin oleh karena ada pertanyaan atau ada masalah kok tampil dilupakan. Jadi soal bagaimana mengingat dan melupakan itu menjadi problematik sejarah. Dan saya kira yang paling pertama berurusan itu adalah para ahli psikologi. Karena keperluan untuk mengingat itu kan sebetulnya urusan emosi, urusan pengaruh apa yang sehingga dengan dorongan itu lalu kita mengingat masa lalu. Jadi, di dalam ilmu sejarah sendiri belum terlalu banyak atau bahkan belum dikembangkan suatu psychohistory, jadi sejarah dengan pendekatan psikologi itu. Jadi apa yang menjadi dorongan, apa yang menjadi drive, apa yang menjadi motif dan sebagainya itu sehingga suatu bangsa atau kita sebagai individu atau kelompok bahkan masyarakat Betawi sendiri yang pun tidak banyak mengetahui siapa sosok Uci Tamrin kecuali tadi Ibu Yasmin katakan sebagai nama jalan dan sebagainya. Jadi kalau begitu saya mencoba untuk memberikan kerangka pemahaman dalam kategori yang telah dikemukakan oleh Bernard Lewis. Jadi kata Bernard Lewis, pertama tentang sejarah atau masa lampau itu sebetulnya
soal bagaimana kita mengingat, remember history, jadi sejarah yang diingat. Jadi mula-mula sejarah itu seberapa jauh kita mengingat. Nah, ingatan tentu saja terbatas. Ingatan tergantung dari kita mau mengingat atau tidak. Nah, lagi-lagi ada persoalan mengapa kita mau mengingat atau kita melupakan. Yang kedua, karena ingatan itu terbatas, maka dilakukanlah suatu penggalian. Jadi apa yang dilakukan Prof. Yasmin itu adalah kategori kedua dari Lewis yang disebut sebagai recovered history. Jadi sejarah yang digali, sejarah yang mau dihadirkan tadi itu. Dan yang ketiga, dan ini barangkali yang sangat dibutuhkan begitu, apa yang disebut sebagai invented history, jadi sejarah yang ditemu ciptakan begitu. Jadi ada faktor kesengajaan untuk kita menghadirkan tamrin dalam konteks seperti ini. Jadi dasarnya bisa karena ingatan itu sendiri yang boleh kita lupa kadang-kadang, ingat sekali waktu dan sebagainya. Jadi kalau begitu ada politik history atau politik sejarah yang harus sengaja kita buat atau kita rumuskan misalnya ke dalam kurikulum pendidikan. Jadi Prof. Yasmin barangkali kalau saya boleh menambah satu siapa yang menyajikan representasi masa lalu itu. Prof. Yasmin pertama mengatakan adalah masyarakat yang punya budaya lisan, yang mengabadikan tokohnya melalui tradisi lisan. Yang kedua, sejarawan, atau sejarawan yang akan menggali dan menyampaikannya. Yang ketiga, sastrawan, seniman. Ini biasanya budayawan itu punya naluri yang tajam untuk melihat sosok tokoh yang menggerakkan kehidupan. Cultural hero misalnya ya, tokoh-tokoh yang menjadi anutan. Yang keempat, wartawan. Jadi kalau kita mengetahui tentang sosok sejarah atau masa lampau yang dihadirkan itu, biasanya wartawan sangat jeli. Nah, yang kelima ini Prof. Yasmin, dan barangkali kalau boleh saya ingin tambahkan adalah guru-guru sejarah. Jadi persoalan kenapa kita kurang atau melupakan sejarah, saya kira ketika pelajaran sejarah itu juga tidak menyenangkan ya. Ya, Pak Ari dulu waktu belajar sejarah yang dihafalkan tahun-tahun saja kan. Jadi sampai ada anekdot ini anekdotnya dari Bung Rijal sejarahnya dulu. Sahabat ditanya itu kapan meletusnya perang di Ponorogo kan gitu ya. Sampai kesel si murid jawabnya habis maghrib. Kata 1825. Ada satu lagi Bung Rijal. Ketika Jaya Sudirman diserang Belanda gitu, maka lari ke kan gitu. Ada lagi ke Ambarawa, titik-titik juga jawabannya kan kalau dalam sejarah kan tidak membuat kita kreatif. Ada yang ke Magelang, dikasih titik-titik yang belum diisi. Maka si murid, si siswa iseng aja gitu, lari ke takutan. Jadi karena takut dia lari kan, apa salah juga jawab orang tidak. Gitu. Jadi ilustrasi bahwa sejarah itu tidak membuat lalu kita kritis dan analitis gitu di dalam mempelajari sejarah. Dan yang ketiga saya kira saya sudah menyatakan bahwa kategori ketiga itu adalah sejarah yang ditemu ciptakan. Jadi pahlawan itu sebetulnya tidak ada di dalam sejarah. Yang ada ketika kita mau memberikan nilai kepada seseorang yang karena sudah berjuang bla bla bla, maka kita mau kenakan label kepada dia sebagai pahlawan. Nah, sebagai pahlawan tentu memberikan anutan kepada bangsa itu sebagai tokoh teladan dan sebagainya. Nah, catatan saya yang terakhir adalah bahwa yang kurang kita miliki untuk menciptakan kesadaran sejarah, yaitu adalah apa yang tadi sudah saya katakan, politik sejarah. Jadi biasanya sejarah hanya berurusan atau karena kepentingan kekuasaan sejarah itu lalu dihidup-hidupkan. Lupa bahwa ada kepentingan politik kebangsaan untuk membangun karakter misalnya. Nah, ini barangkali yang agak diabaikan atau kurang mendapat perhatian ketika kurikulum pendidikan sejarah itu
bukan hanya sekedar pelajaran sejarah yang dihafal, tapi sejarah yang bisa mendorong siswa itu untuk berpikir kreatif, juga sejarah itu memberikan inspiratif dan sebagainya. Jadi Ibu Yasmin, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas hasil karya Ibu yang telah memberikan sumbangan kepada historiografi Indonesia, dan saya kira ini keberanian tersendiri dari antropolog untuk menulis sejarah, dan buat kami lalu berpikir juga, karena sejarah itu kami pikir itu urusan sejarawan saja dengan masa lampaunya, tapi juga yang dilupakan sejarawan itu ada publik sejarah, ada kepentingan publik yang melihat sejarah itu tidak harus dengan fakta-fakta kerasnya itu yang sesungguhnya terjadi itu, tapi sejarah yang sebagaimana dibutuhkan untuk membangun karakter, untuk kebanggaan dan sebagainya. Saya kira catatan kecil saya, Bu Mona, demikian. Mungkin di dalam kesempatan berikutnya mungkin bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Susanto Judi, menarik sekali ya, kelindan keilmuan, sejarah dan antropologi bisa berkontribusi untuk menghidupkan tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh panutan bangsa. Kita lanjutkan pada pembicara berikutnya, Putra Betawi, Bapak JJ Rizal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Prof. Yasmin sudah diundang, dan selamat. Siang ini saya makan sayur asin, nggak makan tahu, jadi aman. Yang menarik dari buku Bu Yasmin sebenarnya bukan mempersoalkan siapa Muhammad Husni Tamrin saja, tapi apa artinya bagi kita. Bagaimana agar Husni Tamrin itu dia boleh mati jasadnya, tapi nilainya terus hidup. Persoalan besar kita hari ini memang persoalan nilai. Nah, fenomena besar belakangan ini adalah begitu banyak orang mencari nilai karena krisis kita memang krisis nilai. Dan orang mayoritas pulang ke rumah sejarah, termasuk Bu Yasmin sebagai antropolog pulang ke rumah sejarah seperti tadi dikatakan oleh Prof. Santo Zuhdi. Kalau Prof. Yasmin itu menggunakan buku, maka kita akan lihat dalam budaya populer banyak sekali yang menggunakan media film. Berapa banyak belakangan ini kita bisa melihat film-film yang sifatnya dalam kategori film disebut sebagai biopik atau film biografi. Misalnya ada film tentang Soekarno, ada film tentang Ahmad Dahlan, ada film tentang Cokro Aminoto, ada film tentang bumi manusia yang backgroundnya sebenarnya sejarah, yang ingin menghidupkan kembali orang-orang dari masa lalu. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa orang berbondong-bondong pergi ke masa lalu, berbondong-bondong pulang ke rumah sejarah? Jawabannya karena ada krisis keteladanan. Kalau pada yang hidup kita susah cari keteladanan, kenapa kita tidak pulang ke rumah sejarah, ngidupin lagi yang udah mati? Nah, ini problem besarnya, dan Bu Yasmin menurut saya menjadi bagian dari mereka yang melihat hari ini kita krisis teladan karena pada yang hidup susah. Kita cari teladan, maka kita pulang ke rumah sejarah, ngidupin lagi yang sudah mati. Dan sebagai orang Betawi, pilihan Bu Yasmin menurut saya menjadi jelas pilihannya dia Husni Tamrin. Karena pada Tamrin kita akan melihat representasi Betawi, orang Betawi yang bukan hanya plural, bukan hanya multikultural, tapi juga interkultural. Itu terlihat pada sosok Muhammad Husni Tamrin. Ini problem yang akut hari ini di Jakarta, terutama terkait dengan politik pemilihan kepala daerah. Itu isu yang sangat kuat gitu. Nah, keberagaman itu menjadi tantangan buat kota Jakarta, dan menurut saya Husni Tamrin itu jawabannya. Pada periode yang lalu, kampung juga menjadi masalah buat orang Jakarta. Ada upaya bagaimana kampung itu ingin dikotakan. Dianggap kampung itu seperti hama yang harus dibasmi, harus diberesin. Lalu berganti kekuasaan, kampung sekarang dirayakan. Di mana-mana gubernur bicara tentang kampung. Dan Muhammad Husni Tamrin mendapat tempat kembali, dan ide-ide dari Muhammad Husni Tamrin menjadi aktual kembali.
Kemudian banjir itu menjadi langganan buat kota Jakarta. Dan Tamrin itu bisa menjadi jawaban bagaimana dia menjadi salah satu orang yang paling serius itu mencari jawaban tentang persoalan-persoalan banjir ini bersama rekannya Herman van Brien. Sayang nama jalan Herman van Brien itu diganti ya. Dulu tuh jalan Herman van Brien itu sekarang jadi jalan tentang Komnas HAM. Jalan Ratu Harhari dulu namanya jalan Herman van Brien, tapi karena nasionalisme kita yang buta begitu, kemudian diganti nama itu. Padahal itu bisa menjelaskan kaitan tali simpul membawa sejarah bagaimana peranan Tamrin terkait dengan penyelesaian persoalan banjir secara modern di awal abad ke-20. Nah, persoalan yang juga aktual menurut saya adalah persoalan sepak bola di Jakarta. Waktu peringatan 125 tahun Muhammad Husni Tamrin bulan Februari yang lalu, kami itu membuat perayaan besar karena jarang sekali orang yang mengingat posisi Tamrin, perjuangannya yang lincah dalam banyak lapangan. Dia bukan hanya berjuang buat kampung, dia bukan hanya berjuang buat bahasa Indonesia, dia bukan hanya berjuang buat para kuli di Delhi, dia bukan hanya berjuang untuk perbaikan kampung, tapi juga dia mendonasikan 2.000 gulden uangnya untuk membiayai renovasi dari sebuah lapangan sepak bola, sehingga orang-orang pribumi memiliki lapangan sepak bola pertama yang punya kelas dan standar internasional. Dan lapangannya artefaknya masih ada, namanya lapangan PIJ. PIJ ini berdiri, bayangin, ini berkait dengan peristiwa tahun 28, dia hanya beda 1 bulan. Ya kita jadi bertanya, apa kaitan sepak bola ini dengan gerakan kebangsaan yang kita sebut sebagai proklamasi Indonesia yang pertama tahun 28 bulan Oktober tanggal 28. Karena tanggal 28 November tahun 1928 perkumpulan sepak bola Jakarta itu lahir PIJ dan menggunakan langsung di surat kabar kata Indonesia, bukan Indonesia. Apa peranan Tamrin di situ? Itu menurut saya hal yang menarik dan itu bisa menjawab misalnya tentang perkelahian antara Persib Bandung supporternya dengan Persija gitu. Ternyata Otto Iskandar Dinata itu bersahabat baik dan punya klub sepak bola namanya Si Gemuk bersama si Tamrin yang selalu main dalam pembukaan sepak bola antar bon sepak bola kampung. Nah ini kan bisa menjawab persoalan nilai. Nah, pertanyaannya kenapa semua itu hilang hari ini? Semua itu nggak diingat. Bahwa menurut Bu Yasmin, Tamrin dirayakan dalam berbagai macam infrastruktur, berbagai macam organisasi. Tapi kenapa seperti dibilang Bung Karno, kita cuma dapat abunya, nggak dapat apinya? Menurut saya ini sebenarnya bukan dialami hanya oleh Muhammad Husni Tamrin, tapi oleh banyak tokoh, bahkan Soekarno sekalipun. Yang menariknya di dalam skripsinya Prof. Susanto Juti itu disebut bagaimana Soekarno pergi ke Bogor nyari batu besar untuk dia konstruksi dan rencanakan sendiri sebagai bentuk kubur dari Muhammad Husni Tamrin. Tamrin, Soekarno, dan banyak tokoh yang lain itu mengalami pemosilan pemikiran. Jadi ini problem besarnya. Nah jawabannya adalah menurut Bu Yasmin menarik. Ini sebenarnya bisa dipakai. Yang saya mau perkeras cuma satu hal. Ada infrastruktur yang sangat penting untuk diseminasi nilai ini yang namanya muatan lokal. Bertahun-tahun muatan lokal ini nggak beres di Jakarta. Artinya kita punya problem, misalnya tidak ada cerita di dalam muatan lokal itu tentang Muhammad Husni Tamrin, tapi tiba-tiba kita dikagetkan dengan cerita Bang Maman dari Kalipasir. Yang saya sendiri orang Betawi bingung begitu baca ini folklore Bang Maman, sejarah Bang Maman dari Kalipasir, sejarah Bang Maman orang Betawi dari mana? Dari planet Uranus, Neptunus, Pluto atau Mars. Jadi saya seperti nonton sinetron Betawi yang saya nggak ngerti ini Betawi mana ya gitu. Saya baca-baca atau umur-umur nggak pernah tahu ada model Betawi yang kayak begini. Jadi Mulok ini yang sangat penting menurut saya. Di sini ada ketua LKB, ada Bang Beki, begitu ada orang Bamus menurut saya. Organisasi-organisasi ini menurut saya sebenarnya arsenal pikiran sosial, politik dan kebudayaan yang harus kerja menurut saya
lebih mencerminkan budaya yang dicerminkan dalam sejarah Muhammad Husni Tamrin. Persoalan besar hari ini menurut saya, budaya yang dikembangkan oleh Muhammad Husni Tamrin, budaya main otak, itu kalah dengan budaya main pukulan. Budaya main pikiran itu tidak dominan. Yang dominan adalah budaya main pukulan. Sehingga kalau kita bicara tentang representasi orang Betawi hari ini, tidak ada yang ingat itu Muhammad Husni Tamrin atau jarang ada yang menyebut. Tapi mereka akan ingat FDR, mereka akan ingat Pitung, mereka akan ingat GI. Semua itu melambangkan, bahkan ketika bicara si Pitung itu bicaranya dalam konteks sebagai produsen kekerasan, agen otot bukan agen pikiran. Lalu ada disertasi Ibu Maghrib Fanti yang menggambarkan dengan jelas bagaimana Pitung nggak bisa baca tapi punya bakat alam dan intelektualitas sampai bisa bikin koneksi dengan perdagangan senjata bebas di Singapura misalnya. Sehingga dia bergerak bukan dengan golok tapi dengan revolver yang sedang berkembang dan sebagai barang selundupan gelap dijual di Singapura. Itu jadi problem besar kita hari ini diwakili oleh buku Bu Yasmin. Kegelisahan kita adalah yang cenderung mengemuka citra orang Betawi itu bukan citra yang dibawa oleh Muhammad Husni Tamrin, tapi citra yang dibawa oleh si Pitung yang diidentifikasi bukan dia menjadi tokoh yang fenomenal besar karena kemampuan dan bakat alam intelektualismenya, tapi lebih dikenang sebagai produsen kekerasan, sebagai centeng, sebagai orang yang lebih mengedepankan citra sebagai jago pukulan bukan jago pikiran. Ini menurut saya alarm yang sangat baik dari Bu Yasmin, dan sukses Bu Yasmin menggambarkan bagaimana orang Betawi hari ini representasinya yang ironi bukan pada Muhammad Husni Tamrin, pada orang-orang yang justru bertolak belakang dengan apa budaya sejarah yang dicitrakan oleh Muhammad Husni Tamrin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yasmin jadi makin seru ya ini diskusinya jadi Rizal. Dari perspektif putra Betawi mengingatkan kita kinerja inspiratif dari Eva Pramten yang tulus untuk masyarakat ya. Mudah-mudahan dari sejarah kita belajar bahwa kita tidak pernah belajar dari sejarah itu salah ya. Tadi kita sudah dengarkan perspektif dari historis. Nah, sekarang kita akan dengarkan dari perspektif antropologis. Ada Dr. Tony Rudiansyah yang akan melanjutkan. Bapak Ibu sekalian, jika nanti ada pertanyaan akan disampaikan di sesi setelah Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yasmin meminta saya memberikan dua patah kata lah di sini. Ini kali kedua sebetulnya saya diminta Ibu Yasmin. Tapi karena Ibu Yasmin itu dosen saya waktu saya mahasiswa, saya nggak bisa nolak. Sebetulnya kalau karya rekaman itu kayak rekaman di play lagi Bu, jadi bingung saya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Anies, Ketua DJB Pak Profesor Prananda dan Profesor Irianto, serta para keluarga dari Muhammad Husni Tamrin, pada dosen-dosen saya, Ibu Mutia dan para mahasiswa. Saya barangkali tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Saya cuman ini ada dosa asal sebetulnya ya, dan Ibu Yasmin adalah mendobrak dosa asal itu. Karena itu tadi alasannya bagaimana manusia bisa kembali ke masa lampau gitu loh. Kita nggak punya kemampuan itu, jadi itu spekulatif lah. Jadi itulah posisinya zaman dulu gitu. Nah, Ibu Yasmin mendobrak itu rupanya. Sekarang dia mulai antropolog salah satunya yang mencoba mempelajari soal-soal sejarah gitu. Dan memang ada apa tuh namanya? Adiumnya ya. Anthropology has to be historical or to be nothing. Gitu. Tapi history has to be anthropological and to be nothing, or to be nothing juga gitu. Jadi Pak Susanto juga harus jadi antropolog juga. Sekarang penelitian antropolog gantian. Ibu Yasmin sudah penelitian sejarah karena tapi maksudnya itu yang digambarkan dengan Ibu Yasmin sangat baik. Bagaimana seorang antropolog
meneliti yang sebetulnya kajian-kajian sejarah gitu loh. Sebetulnya dalam antropologi ada tabu. Tabunya itu adalah yang sangat ditolak antropologi. Namanya going native. Going native itu benar-benar dianggap tabu. Nggak boleh tuh antropologi going native itu gitu. Harus berjarak dengan subjek yang dikajinya. Ibu Yasmin sih tidak berjarak, udah bagian-bagian banget dari itu gitu kan. Tapi untungnya dalam tulisan itu saya lihat Ibu Yasmin sangat strategis mencari masalah yang akhirnya persoalan itu tidak terjadi gitu. Jadi beliau mau melihat bagaimana Betawi Muhammad Husni Tamrin dipresentasikan oleh masyarakat Betawi sendiri, yang Ibu Yasmin juga adalah bagian dari itu. Tentu bisa jadi orang beranggapan ada bias dong, ya bisa jadi maksudnya itu yang harus kita hindari. Dan karena Ibu Yasmin adalah antropolog, tentu dia bisa membuat jarak yang baik sekali untuk itu. Nah, tapi Ibu Yasmin juga mau mencoba membuat bagaimana supaya nilai-nilai itu bisa hidup, kan, nilai-nilai keteladanan seperti yang tadi disampaikan oleh Rizal dan juga Profesor Susanto Zudi. Bagaimana nilai-nilai itu bisa tetap relevan buat kehidupan masa kini, kan? Itu barangkali di bagian antropologinya, barangkali itu. Histori berhutang di situ kali. Ini ditanda lagi, nggak apa-apa, kita kan sambil nggak terlalu serius ya. Maksud saya disitulah kemudian Ibu Yasmin mencoba menggali itu, dan menggalinya menggunakan metode kalau di antropologi namanya multi-sited etnografi gitu. Dia tidak hanya di satu tempat tapi pindah-pindah, melihat gagasan tentang Husni Tamrin itu bagaimana dibentuknya dalam masyarakat. Jadi Ibu Yasmin coba pergi ke daerah Petojo, ke daerah Masjid An-Nur, di daerah Sawah Besar, bahkan sampai ke Medan gitu kan, dan juga di kalangan mahasiswa dan kalangan pelajar gitu kan, bagaimana Husni Tamrin itu dipresentasikan oleh masyarakat ini. Dan kemudian Ibu Yasmin mencoba berpikir bagaimana itu bisa dihidupkan lagi supaya nilai-nilai itu tidak hanya, saya nggak bisa lihat karena pakai kacamata, maaf ya, jadi keganggu saya. Bagaimana itu dicoba dihidupkan kembali dalam kehidupan masyarakat. Jadi melihat ini bukan sebagai living monument, artefak, tapi sesuatu yang bisa hidup dalam masyarakat dan menjadi spirit untuk kemajuan bersama gitu. Itu satu poin atau dua poin, saya lupa. Udah. Yang lain adalah Ibu Yasmin juga memperlihatkan bahwa kalau saya lihat gitu di dalam baca ini, saya bukan orang Betawi, tapi saya lihat Husni Tamrin itu sebetulnya sangat hibrid sebetulnya. Eropa ada, Betawi ada, saya nggak tahu, bahkan kali ada keturunan Arabnya juga kan, saya tidak tahu ya. Tapi yang saya mau lihat, dia kan tadi kalau disampaikan oleh Ibu Yasmin ada keturunan Belgianya, dari perdebatan dari ibu atau dari nenek atau dari kakek gitu ya. Tapi Muhammad Husni Tamrin biasanya tuh kalau banyak tokoh dalam kebudayaan kita di awal-awal perjuangan, biasanya jarang ada orang yang bisa keluar dari kajian-kajian kolonialisme itu menyatakan di awal-awalnya banyak tokoh-tokoh itu hanya kritik urusan dalam diri dia. Jadi dia mengkritik kejawaannya, mengkritik kesundaannya, atau mengkritik kebatakannya gitu. Tapi karena dia menjadi bagian dari orientasinya masih berorientasi kepada kolonial, jadi jarang mengkritik kolonialnya sendiri. Jadi Husni Tamrin adalah orang yang salah satu yang bisa keluar dari perangkap itu, sehingga dia juga sangat kritis terhadap pemerintahan kolonial, meskipun dia ada bagian dari anggota Volksrat itu. Jadi itu barangkali tidak semua orang punya kemampuan melampaui itu. Kalau kita berutang budi sama pemerintah, tentu saja kita biasanya susah kritis terhadap pemerintah gitu. Tapi dia bisa melampaui itu, dan Ibu Yasmin bisa menggambar itu dengan baik gitu. Saya rasa beberapa hal itulah yang barangkali saya bisa sampaikan di dalam presentasi saya yang singkat ini. Barangkali nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Tony Rudiansyah. Bayangkan kalau Bapak Husni Tamrin hidup kembali, beliau akan senang meskipun diomongin di sini gitu ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk banyak Husni Tamrin versi milenial. Oke, kita akan segera akhiri. Ada satu kalimat saja, janji ya, satu kalimat dari pembahas, satu kalimat saja. Apa sih yang terdalam apa ya yang ingin disampaikan? Ya, pertama begini, ini belum pernah saya membahas buku yang pembicaranya lebih banyak audiens dari pembahasnya. Jadi ini luar biasa. Ini saya kira itulah bahwa sejarah itu memang milik publik. Ya, jadi Pak Nur Sam tadi itu, Pak Nur Samsudin ya, siapa yang membutuhkan sejarah kan gitu. Ini pertanyaan yang dasar. Ya kita semua ternyata kan dari berbagai sudut pandang, kepentingan dan hasilnya itu bisa kemana-mana. Bisa untuk ini kakak saya ini, itu bisa saya arahkan pada mahasiswa saya untuk bikin tesis dan disertasi. Karena Verhandelingen van der Korsat itu pemikiran Tamrin besar sekali atau menentukan seluruh jalan. Dulu tentu ada yang non-ko dan kooperator kan dari strategi perjuangan itu. Jadi, saya kira banyak sekali. Ini satu pembahasan lagi saya kira yang harus dia lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah langsung eksekusi kalau ada profesor ya. Silakan Bang Rizal. Tadi Bu kita nyebut Verhandelingen, beberapa pidato Tamrin juga dipublikasikan di surat kabar pemandangan. Dan yang saya ingat, yang saya pernah baca, yang menyentuh saya gitu ya, dia bilang supaya kalian pada segera mendusin. Kita memang harus mendusin. Dan yang bangunin kita itu orang yang udah mati, namanya Muhammad Husni Tamrin. Ya, saya hanya menyambung buku yang disampaikan oleh Bu Yasmin sudah dibuat. Harusnya barangkali, dan kalau buku ini kan biasanya orang-orang dewasa lah yang membacanya gitu. Barangkali nilai-nilai dari buku ini bisa diturunkan ke dalam permainan tadi yang melanjutkan yang dibicarakan di belakang itu semacam tapak tilas tapi bentuknya permainan anak-anak itu, sehingga mereka bisa melihat nilai-nilai yang ada dalam kehidupan Tamrin untuk kehidupan mereka. Ada semacam game lah. Barangkali itu tugasnya Bamus dan LBK dan lain-lain lah, membuat permainan. Kalau yang orang tua suka berantem, sudahlah lupakan orang tuanya gitu. Kita kembali yang ke anak-anak aja lah, kira-kira gitu. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah Pak Rektor masih ada di sini sampai selesai. Prof. Radana, Prof. Yulianto, terima kasih semua. Mat Seni atau Muhammad Husni Tamrin adalah pahlawan nasional yang memiliki idealisme, kepedulian, dan kerap berada di front terdepan dalam memperjuangkan nasib rakyat miskin di Batavia. Keberaniannya untuk menyuarakan pikiran, perasaan, dan kebutuhan dari rakyat yang tidak memiliki kemampuan bersuara adalah teladan yang inspiratif. Sepakat dengan pernyataan Prof. Yasmin dalam buku ini bahwa meski dikenal sebagai pejuang nasional, tetapi hanya sebatas nama, masyarakat Indonesia umumnya belum mengetahui isi perjuangan dan semangatnya. Semoga melalui buku ini dan duplikasi inspirasi berikutnya, serta kehadiran para pahlawan-pahlawan lainnya, kita dapat banyak mengambil pelajaran berharga dari pembentukan karakter dan kepemimpinan anak bangsa Indonesia. Terima kasih untuk narasumber yang keren, dan juga terima kasih untuk para audiens yang luar biasa yang mau menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya Lila Monaganim akan menyerahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.